Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlinda dari kelas 7 FPG SD dengan nomor absen 19. Di sini saya akan menyampaikan skenario pembelajaran IPS dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Hajah Ika Hananik MPD dan Bapak Zain Ahmad Fauzi MPD. Tujuan pembelajaran IPS di SD dalam kurikulum. IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD atau MI atau SDLB. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Melalui pembelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai. Berdasarkan Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, tujuan pembelajaran IPS di tingkat dasar adalah sebagai berikut. Pertama, mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Kedua, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Yang keempat, memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, dan global. Pada hakikatnya, IPS merupakan telaah tentang manusia dan dunianya. Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama dengan sesamanya. Kemudian, kemajuan teknologi saat ini membuat orang-orang dapat berkomunikasi dengan cepat dimanapun mereka berada, baik itu melalui handphone maupun internet. Karakteristik pembelajaran IPS adalah bersifat dinamis, artinya selalu berubah sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat. Perubahan dapat dalam aspek materi, pendekatan, bahkan tujuan sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, manusia selalu mengikuti perkembangan yang ada untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan di dalam masyarakat. Tujuan pendidikan IPS ada dua. Yang pertama, tujuan umum, dan yang kedua, tujuan khusus. Tujuan IPS dalam pengertian umum sebagai pendidikan pengetahuan sosial dikembangkan dari falsafah dan teori pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk tujuan pendidikan. Kemudian, untuk tujuan khusus, dengan kompleksitas objek kajian yang didekati secara terpadu, lingkup tujuan pendidikan IPS yang sebenarnya mencakup dalam dimensi hands-on atau keterampilan, hands-on atau pengetahuan kognitif, dan hearts-on atau sikap dan perasaan. Prospek pembelajaran IPS yaitu pembelajaran IPS saat ini dan yang akan datang dari segi materi pembelajaran difokuskan pada upaya membantu dan memfasilitasi siswa agar mereka memiliki kemampuan untuk berpartisipasi sebagai warga komunitas, warga negara, dan warga dunia dengan tingkat perubahan yang amat cepat. Untuk mengaplikasikan pendidikan IPS ini, maka salah satu metode yang tepat digunakan yaitu metode inquiry. Nah, metode ini dipandang efektif dalam pembelajaran IPS. Metode ini bertujuan untuk membangun sebuah teori oleh peserta didik, sehingga mereka akan menemukan sendiri pemahamannya dan membentuk teori dari pemahaman tersebut. Makna dan tujuan pendidikan nilai. Pendidikan nilai pada hakikatnya termuat dalam pembelajaran di setiap muatan pelajaran.
Tujuan utama pendidikan nilai adalah membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan melakukan klarifikasi nilai secara konsisten yang dapat mengarah pada tingkah laku siswa secara reflektif. Kemudian, pembelajaran pengetahuan sosial sebagai pendidikan nilai. Untuk membelajarkan sistem nilai, hendaknya diciptakan suasana kelas yang demokratis. Kita tidak dapat mengharapkan siswa memiliki sikap sesuai dengan nilai-nilai yang diakui dalam masyarakat apabila kita belum dapat menciptakan kelas dengan suasana yang menerapkan nilai-nilai tersebut. Tujuan utama dari pembelajaran nilai ini ialah melatih siswa untuk mampu mengembangkan kompetensi, nilai kompetensi, personal, sosial, kemudian bertindak sebagai warga negara. Dalam pengembangan model pembelajaran pengetahuan berbasis pendidikan nilai, pembelajaran nilai dalam IPS memiliki beragam metode. Itu semua adalah kerangka untuk membantu siswa mendapatkan dan melakukan pilihan nilai yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran umum, keadilan serta sistem nilai dan moral yang dianut masyarakat. Beragamnya metode pendidikan nilai juga mengingat nilai tidak efektif dibelajarkan dengan metode pembelajaran kognitif, sehingga karakteristiknya memang berbeda. Di sini saya mengambil kelas 5, semester 2, tema 6, panas dan kalornya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran 4, pada muatan pelajaran IPS. Untuk alokasi waktu 1 kali pertemuan atau 2 dikali 35 menit. Strategi pembelajaran yang digunakan. Di sini pendekatan yang digunakan yaitu pembelajaran nilai, strateginya menggunakan inquiry, metode pembelajarannya menggunakan ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, dan pengamatan. Untuk model pembelajaran di sini menggunakan example non-example dan juga contextual teaching and learning atau CTL. Jadi langsung saja kita saksikan bersama skenario pembelajaran IPS. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalian dalam keadaan yang sehat ya. Ibu harap kalian selalu berada dalam keadaan yang sehat dan terus berbahagia seperti saat ini. Meskipun kalian semua belajar dari rumah, tetapi kita harus selalu bersemangat dalam belajar, berolahraga setiap hari, dan jangan lupa untuk beribadah. Nah, apakah sekarang kalian sudah siap untuk belajar? Jika sudah siap semua, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang ibu ingin mengetes dulu nih semangat kalian. Coba sekarang kalian berdiri semua. Ayo jangan ada yang bermalas-malasan ya. Ayo semuanya berdiri. Sudah berdiri semua kan? Nah, ibu ingin kita semua menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama sambil mengikuti gerakan dari ibu. Baiklah, ibu mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, dengan menyanyikan lagu nasional tadi, ibu berharap kalian akan menjadi pribadi yang diharapkan bagi bangsa ini. Untuk itu, kita harus selalu menambah bekal ilmu pengetahuan bagi kita sendiri, baik di masa sekarang atau masa depan nantinya.
Kalian semua sudah sangat bersemangat kan? Wah, kalian sekarang memang sangat bersemangat ya. Jika begitu, Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah menyiapkan peralatan tulisnya? Wah, sepertinya masih ada yang belum menyiapkan nih. Baiklah, Ibu tunggu sebentar ya. Bagi yang belum menyiapkan alat tulisnya, silahkan dipersiapkan terlebih dahulu. Jangan lupa untuk menyiapkan buku tema 6-nya, buku catatan dan buku latihannya. Alat tulisnya juga jangan sampai ketinggalan ya, seperti pulpen, pensil, penghapus, tip X, dan lain sebagainya. Jangan sampai ada yang tertinggal pokoknya. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah menyiapkan semua? Wah, sudah semua nih. Bagus sekali anak-anak Ibu. Kalian memang anak-anak yang pintar. Kemudian Ibu minta kalian untuk merapikan tempat duduknya sehingga kalian dapat duduk dengan nyaman. Sepertinya sudah siap semua nih dan sudah duduk dengan nyaman juga. Baiklah, untuk itu bagaimana jika kita membaca buku cerita seperti biasanya selama 5 menit? Silahkan dibaca buku cerita lanjutan dari kemarin ya anak-anak. Selama 5 menit dimulai dari sekarang. Hayo Andin, dibaca dengan teliti, waktu kita tinggal 1 menit nih. Nah, karena 5 menit sudah berlalu, silahkan kalian kembalikan lagi buku cerita yang sudah kalian baca tadi dengan rapi ya anak-anak. Sekarang Ibu ingin bertanya, apakah kalian masih mengingat materi pembelajaran kita kemarin? Wah, benar sekali jawabannya. Kalian masih mengingat materi kita kemarin. Kita sudah membahas mengenai interaksi sosial, yaitu dengan pembahasan interaksi antara manusia dengan manusia lainnya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembahasan kita kemarin mengenai bentuk-bentuk interaksi manusia dan lingkungannya, serta pengaruh negatifnya. Materi ini berkaitan dengan materi sebelumnya, dan juga materi selanjutnya ya. Jadi kalian jangan sampai melupakan materi ini. Pada pembelajaran hari ini, Ibu harap kita dapat memahami, menganalisis, menyelesaikan permasalahan, menjelaskan pembahasan terkait bentuk-bentuk interaksi manusia dan lingkungan serta pengaruh negatifnya. Penilaian yang Ibu lakukan juga nanti terdiri dari hasil belajar kalian serta keaktifan kalian mengikuti pembelajaran. Baiklah, agar kalian siap menerima pembelajaran pada hari ini, mari kita tepuk PPK terlebih dahulu. Ibu minta kepada anak-anak Ibu untuk berdiri lagi ya. Sudah siap semua? Baiklah, kita mulai ya. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Wah, hebat sekali anak-anak Ibu masih mengingat tepuk PPK ini. Sekarang silahkan duduk kembali dan rapikan tempat duduknya agar kalian nyaman untuk menerima pembelajaran pada hari ini. Sekarang kalian perhatikan ya materi yang akan Ibu sampaikan. Jangan sampai di skip loh. Nanti kalian akan ketinggalan pelajaran. Jadi harus ditonton sampai akhir nanti. Walaupun di tengah pembelajaran kita akan menggunakan WhatsApp grup kita, tetapi di akhir pembelajaran tetap disambung lagi untuk melihat video pembelajaran ini. Baik, coba sekarang duduk rapi, bersiap, siap ya. Mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang coba kita perhatikan bersama sungai-sungai yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Bagaimana ya kondisinya saat ini? Iya anak-anak, sungai di tempat kita sudah tercemar. Oleh karena itu, banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mengurangi pencemaran tersebut
dan mencegah terjadinya pencemaran yang lebih parah. Sekarang Ibu ingin bertanya, apa ya contoh yang dapat dilakukan manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan sungai seperti di tempat tinggal kita? Wah, sepertinya jawaban kalian sangat beragam ya. Tentu saja kalian tahu jawabannya, karena ada Ibu singgung di pertemuan kita sebelumnya. Nah, kita sudah tahu bahwa interaksi antara manusia dan lingkungan sangat diperlukan dan biasanya dapat kita lakukan yaitu dengan membersihkan lingkungan, menjaga lingkungan, dan masih banyak lainnya. Baiklah, untuk itu Ibu ingin anak-anak Ibu memperhatikan poster iklan yang ada pada halaman 38. Pernahkah kalian melihat poster tersebut? Atau yang mirip dengan poster itu deh. Kemudian, di mana ya kalian biasanya mendapati poster seperti itu? Iya, poster atau papan iklan ini biasanya diletakkan di sekitar sungai. Lebih banyak di pesisir sungai karena dapat terlihat jelas oleh masyarakat setempat atau masyarakat yang melewati pesisir sungai tersebut. Sekarang Ibu akan bertanya, apakah dengan adanya poster ini bisa terjadi sebuah interaksi antara manusia dengan lingkungan? Bisa ya anak-anak? Jadi bagaimana ya cara kita untuk membuktikan adanya interaksi tersebut? Nah, poster dan papan iklan tersebut memberikan kita informasi kan? Berarti terjadi sebuah interaksi secara tidak langsung atau secara verbal. Ada yang tahu kenapa bisa terjadi interaksi antara kita dengan poster tersebut? Iya, betul sekali. Dengan adanya poster tersebut, maka akan terjadi tindakan saling mempengaruhi. Ketika kita membaca poster atau papan iklan tersebut, maka kita akan terpengaruh dengan tidak akan membuang sampah ke sungai. Kemudian lingkungan sungai juga akan terpengaruh dengan semakin baiknya keadaan sungai tersebut. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa poster tersebut memiliki peran menyampaikan seruan maupun ajakan untuk menjaga sungai. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai interaksi manusia dengan lingkungan disertai oleh video berikut ini. Kalian simak dengan seksama ya. Interaksi manusia dengan lingkungan. Interaksi adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua orang atau lebih saling mempengaruhi satu sama lain. Interaksi manusia terdiri menjadi dua, ada interaksi sosial dan interaksi manusia dengan makhluk hidup. Interaksi manusia dengan lingkungan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, meningkatkan kesejahteraan hidup dalam bidang sosial, ekonomi, maupun budaya. Ada dua fokus interaksi manusia dengan lingkungan. Yang pertama, interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan lingkungan alamnya. Dan yang kedua, interaksi manusia yang mendominasi lingkungan alamnya. Contoh interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan lingkungan alamnya. Yang pertama, tukang kebun yang menyesuaikan jenis buah atau sayuran yang akan ditanam berdasarkan musimnya. Yang kedua, nelayan yang menyesuaikan waktu berlayar berdasarkan keadaan cuaca. Kemudian ada contoh interaksi manusia yang mendominasi lingkungan alamnya. Yang pertama, melakukan usaha hujan buatan untuk lahan yang kekeringan. Dan yang kedua, melestarikan cagar alam atau kebun raya atau membangun kebun binatang. Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam. Yang pertama, manusia mengolah lahan untuk menanam padi, jagung, gandum, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada manusia memanfaatkan pohon di hutan untuk membuat kerajinan, bahan bangunan, kayu bakar, dan lain sebagainya.
Yang ketiga, manusia mencari ikan di sungai, danau maupun laut untuk dikonsumsi secara pribadi maupun diperjualbelikan. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam, manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tetapi tidak semua interaksi manusia dan alam berdampak baik bagi alam itu. Perilaku manusia yang suka membuang sampah sembarangan misalnya, dapat merusak lingkungan alam dan sekitarnya. Membuang sampah di sungai dan di laut dapat merusak makhluk hidup yang tinggal di sana. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dapat membahayakan bagi manusia itu sendiri. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik ini juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia serta lingkungannya. Nah, terjadi bencana banjir karena saluran air yang tersumbat oleh sampah. Merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya penumpukan sampah tersebut. Demikian juga dengan bencana tanah longsor. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mengerti? Baiklah, untuk selanjutnya Ibu minta kalian membaca teks bacaan di buku siswa kalian pada halaman 39 hingga 40. Ibu beri waktu selama 3 menit untuk membacanya. Silahkan dibaca mulai sekarang. 1 menit terakhir. Hayo Danu, perhatikan bacaannya. Jangan sampai teledor ya. 1 menit terakhir anak-anak. Danu, diperhatikan ya bacaannya. Nah, karena 3 menit sudah berlalu, Ibu akan menjelaskan lagi teks bacaan yang sudah kalian baca tadi mengenai pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya, disertai dengan video berikut. Dapatkah manusia hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya? Mengapa ya? Jadi manusia itu tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alam karena manusia mendapatkan kebutuhan hidup sehari-harinya dari alam. Kemudian contoh interaksi masyarakat terhadap lingkungan dan pengaruh negatifnya. Yang pertama, bentuk interaksinya seperti pertanian. Selanjutnya ada bentuk interaksi perkebunan. Pengaruh negatif yang terjadi yaitu penggunaan pestisida yang menyebabkan pencemaran pada lingkungan tersebut. Usaha untuk memperbaikinya yaitu penggunaan musuh alami hama tanaman. Selanjutnya ada bentuk kegiatan interaksi peternakan. Pengaruh negatif yang terjadi yaitu pembuangan limbah peternakan ke sungai. Untuk usaha memperbaikinya, limbah ternak dapat digunakan untuk bahan pakan ternak, pupuk organik, dan sumber energi bahan atau bahan bakar bio. Selanjutnya ada bentuk kegiatan interaksi perikanan. Pengaruh negatif yang terjadi yaitu limbah sisa pengolahan ikan menimbulkan pencemaran lingkungan. Usaha untuk memperbaiki yaitu tepung dan silase ikan dari limbah daging, tulang, insang, dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk dan pakan ternak ikan. Bagaimana anak-anak? Kalian menjadi lebih mengerti kan mengenai pembelajaran kita pada hari ini? Nah, dari penjelasan Ibu tadi, kegiatan manusia yang negatif inilah membuat pengaruh terhadap kondisi lingkungan kita. Misalkan lingkungan perairan menjadi tercemar. Jika lingkungan tercemar seperti ini, maka dapat berakibat kembali kepada manusia itu sendiri kan anak-anak? Apa ya akibat dari peristiwa terhadap manusia itu?
Benar anak-anak, lingkungan yang tercemar ini akan berpengaruh kembali terhadap manusia. Misalkan, airnya yang tercemar tidak dapat digunakan lagi. Tertumpuknya sampah di sepanjang pesisir sungai dapat menyebabkan banjir karena meluapnya air sungai ke daratan. Jadi, peristiwa dalam gambar ini merupakan interaksi antara manusia dan lingkungan. Namun, interaksi yang negatif ya anak-anak, interaksi ini tidak boleh kita lakukan atau tidak boleh untuk kita ikuti. Sampai di sini, Ibu rasa kalian sudah sangat memahami materi pembelajaran kita pada hari ini dengan sangat baik. Baiklah, karena itu, sekarang kalian Ibu persilakan untuk menjawab pertanyaan dalam LKPD yang sudah Ibu bagikan di WhatsApp grup kita. Setelah selesai, maka kita akan mendiskusikannya bersama di WhatsApp grup juga. Bagaimana anak-anak? Mengerti? Tara sudah mengerti belum? Yola juga, apakah sudah mengerti? Nah, karena kalian sudah mengerti semua apa yang Ibu arahkan tadi, sekarang Ibu berikan waktu selama 15 menit untuk kalian menjawab LKPD yang tadi sudah Ibu bagikan di WhatsApp grup kita. Jika ada kesulitan, bisa langsung ditanyakan di WhatsApp grup ya, nanti akan Ibu jawab. Baiklah, kita mulai dari sekarang. Lima menit lagi ya anak-anak. 1 menit terakhir nih. Ibu harap kalian sudah hampir selesai menjawab semua ya. Nah, karena sudah 15 menit berlalu, Ibu yakin anak-anak Ibu sudah menyelesaikan semua pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Baiklah, untuk mempresentasikan hasil jawaban kalian, kita akan berdiskusi di WhatsApp grup kita dengan cara Ibu akan memanggil salah satu nomor absen kalian. Kemudian, siswa yang terpilih tersebut akan menyampaikan jawaban sesuai dengan yang Ibu minta. Misalkan nih, untuk menjawab pertanyaan nomor 1, Ibu menyebutkan nomor absen 9. Nah, langsung saja kalian sampaikan hasil jawaban kalian. Seperti itu anak-anak. Bagaimana? Paham? Baiklah, jika sudah paham semua, mari kita berdiskusi di WhatsApp group. Waktu berdiskusi kita selama 30 menit. Silahkan pergunakan waktu dengan sebaik mungkin. Jika sudah selesai berdiskusi, silahkan kembali untuk melanjutkan video pembelajaran ini. Selamat berdiskusi! 세상이 멈췄어 아무런 예고도 하나 없이 꿈은 기다림을 몰라서 눈치 없이 와버렸어 자국이 지워진 거리 여기 남아져있는 나 혼자 가는 시간이 미안해 말도 없이 오늘도 비가 내릴 것 같아 흠뻑 젖어버렸네 아직도 멈추질 않아 저 먹구름보다 빨리 달려가 그럼 될 줄 알았는데 나 겨우 사람인가 봐 몹시 아프네 세상이란 놈이 지갑기 덕분에 눌러보는 먼지 쌓인 되감기 넘어진 채 청하는 엇박자의 춤 겨울이 오면 내 진짜 더 뜨거운 숨 끝이 보이지 않아 출구가 있긴 할까 발이 뜨지 잘 않아 잠시 두 눈을 감아 여기 내 손을 잡아 저 미래로 달아나자 I cannot go in the forest 하루가 돌아오겠지 I'm a widow of the sea Yeah, life goes on like an arrow in the blue sky 또 하루
너 빛은 또 떠오르니까 끝이 보이지 않아 출구가 있긴 할까 발이 뜨지지 않아 잠시 두 눈을 감아 여기 내 손을 잡아줘 미래로 달아나자 Like an echo in the forest 하루가 돌아오겠지 아무 일도 없던 듯이 Yeah, like a song Like an arrow in the blue sky 또 하루 또 날아갔지 On my pillow, on my table Yeah, like a song like this again I remember yeah, 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 yeah. I remember. I remember. Yeah, 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 yeah. I remember. 어두운 밤 조명 하나 없이 익숙해지면 안 되는데 그게 더 익숙해 마지막이 들리는 이 에어컨 소리 이거라도 없으면 나 정말 무너질 것 같아 함께 웃고 함께 울고 이 단순한 감정들이 내겐 전부였나 봐 언제쯤일까 다시 그때 마주한다면 눈을 보고 말할래요 보고 싶었어요 황홀했던 기억 속에 나 홀로 춤을 춰도 비가 내리잖아 이 안개가 걷힐 때쯤 젖은 발로 달려갈게 그때 날 안아줘 저달이 외로워 보여서 밤하늘에 환하게 울고 있는 것 같아서 언젠가 아침이 오는 걸 알면서도 별처럼 너의 하늘에 머물고 싶어서 하루를 그 순간을 이렇게 될 걸 알았다면 더 담아뒀을 텐데 언제쯤일까 다시 그때 마주한 Nah, setelah 30 menit berdiskusi, Ibu yakin kalian sudah sangat memahami materi ini. Ibu minta kepada kalian untuk mengumpulkan hasil tugas kalian ke kontak pribadi Ibu. Dengan cara memfoto jawabannya, kemudian langsung kirimkan ke WhatsApp pribadi Ibu. Nah, sekarang kalian rapikan lagi nih tempat duduk kalian supaya kalian nyaman. Baiklah, sudah duduk dengan rapi semua kan? Nah, kita tepuk semangat dulu deh agar mengembalikan semangat kalian. Hayo, masih ingat kan tepuk semangat? Jangan sampai lupa loh ya. Dengan alasan kita sudah lama tidak berjumpa. Baiklah, Ibu akan beri aba-aba ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Wah, kalian semua sudah sangat bersemangat lagi nih. Coba sekarang bersiap. Duduk rapi. Sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan yang tidak kalian mengerti, silahkan kalian tanyakan di WhatsApp grup kita. Nanti akan Ibu jawab.
Wah, anak-anak ibu memang pintar-pintar semua ya, karena kalian dapat menyelesaikan semua pertanyaan di LKPD tadi. Dan juga kalian dapat berdiskusi dengan aktif. Wah, anak-anak ibu memang pintar-pintar semua ya, karena dapat menyelesaikan semua pembelajaran dengan baik. Selain itu, kalian juga dalam keadaan yang berbahagia dan bersemangat, sehingga kalian bisa memahami pembelajaran dengan sangat baik. Baiklah, karena waktu kita tinggal sebentar lagi, mari kita simpulkan bersama pembelajaran kita dari awal tadi hingga saat ini. Ayo kita ingat-ingat lagi nih, apa saja yang sudah kita bahas satu hari ini. Apa ya anak-anak? Bagus sekali anak-anak. Jadi yang kita pelajari pada hari ini mengenai interaksi manusia dengan lingkungan, bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan, serta interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruh negatifnya. Karena yang selama ini yang banyak kita ketahui hanyalah interaksi yang positif saja kan anak-anak. Bayangkan saja jika kita tidak mengetahui apa pengaruh negatif antara interaksi manusia dengan lingkungan. Maka interaksi negatif ini akan terus membawa dampak buruk bagi kehidupan sehari-hari kita. Sehingga pembangunan yang sudah direncanakan negara ini tidak akan terlaksana dengan baik. Selain itu, karena kita sudah dapat membedakan gambar yang sudah kita bahas tadi, maka kita dapat mencegah hal-hal negatif yang terjadi nantinya. Beri tepuk tangan dong untuk kita semua. Jadi anak-anak, mendapatkan manfaat dari lingkungan alam merupakan hak kita, tetapi memeliharanya adalah kewajiban kita bersama. Kita harus selalu menjaga lingkungan kita agar selalu memiliki manfaat satu sama lain. Apalagi iklim cuaca di daerah kita yang selalu berubah-ubah. Bisa sewaktu-waktu panas, bisa sewaktu-waktu hujan juga. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu ingatkan lagi ya, jika ada yang tidak mengerti pembelajaran kita hari ini, silahkan langsung ditanyakan di WhatsApp grup kita. Untuk pembelajaran besok, silahkan kalian baca terlebih dahulu materi di pembelajaran 5. Kemudian jangan sampai lupa melakukan pekerjaan bersama orang tua kalian ya. Dengan begitu, berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Tadi di awal kita memulai dengan berdoa, maka harus mengakhiri dengan berdoa pula. Baiklah, kita mulai ya. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Agar mengembalikan semangat kita seperti saat memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Ampar-ampar pisang. Siap? 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji di hurung bari-bari. Mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Yang mana batis kutung dikirip bidawang, yang mana batis kutung dikirip bidawang. Yeay! Ibu harap pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, baik di masa sekarang maupun masa depan. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan jika kalian ingin keluar rumah, yaitu dengan memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Apabila tidak ada keperluan mendesak, sebaiknya kalian berada di rumah saja ya. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Salah dan hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.